Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan menyampaikan dua informasi penting nih untuk rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Jadi silakan disimak informasi ini sampai tuntas, video ini sampai tuntas ya. Jadi informasi yang pertama adalah terkait agenda yang berakhir tanggal 13 November dari Kemdikbud untuk guru. Informasi ini berdasarkan edaran resmi dari Kemdikbud, nomor suratnya B2223 SM 0100/2022 yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2022. Edaran ini tentang jadwal seleksi penerimaan P3K guru di instansi daerah tahun 2022. Kemudian perlu dipahami dari edaran ini bahwa batas waktu untuk pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2022 adalah 13 November 2022 Bapak Ibu. Jadi 13 November, 3 hari lagi. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah menuntaskan proses pendaftarannya sampai tahap resume bagi yang bisa, karena banyak yang terkendala tidak bisa memang ya. Nah, ini yang pertama, yaitu agenda tanggal 13 November wajib menuntaskan pendaftaran P3K 2022-nya. Kemudian yang kedua adalah informasi yang kedua, yaitu pertanyaan dari banyak rekan-rekan guru di seluruh Indonesia terkait misalnya 5 yang P1 sementara 4 formasi. Siapa yang akan mengisi 4 formasi itu dari 5 yang sudah lulus passing grade? Seperti apa? Apakah di ranking atau seperti apa? Atau ada prioritas-prioritasnya lagi? Nah, ini yang perlu kita pahami karena banyak ditanyakan ya. Jawabannya bisa ditemukan di Keputusan Menteri Pendidikan Bapak Ibu nomor 349/2022 ini tentang petunjuk teknis pelaksanaan P3K tahun ini Bapak Ibu. Jadi di sini terjawab dengan jelas ya. Nah, ditetapkan di bab 4 tentang pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas ya. Yang pertama tentang seleksi dan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Jadi dalam hal penempatan prioritas 1 ketika yang lulus passing grade atau kategori yang termasuk P1 itu melebihi dari formasi, itu diurutkan berdasarkan Bapak Ibu. Yang pertama didahulukan yang K2 ya, K2 dulu. Baru kemudian guru non-ASN. Guru non-ASN ini adalah guru non-ASN yang di sekolah negeri ya. Kemudian baru lulusan PPG dan terakhir guru swasta. Jadi ini urutannya ya. Jadi tidak langsung pada perankingan nilai, karena banyak yang salah miskonsepsi ketika misalnya formasi 4 sementara yang P1 itu 5 itu langsung di ranking. Tidak Bapak Ibu, tidak langsung pada perankingan. Yang dilakukan pertama adalah diurutkan berdasarkan siapa yang K2. Kalau ada K2, kemudian urutan yang kedua adalah guru non-ASN dari sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan guru swasta. Nah, baru kalau misalnya dari yang 5 lulus P1 itu ada 2 orang K2, nah baru berlaku ketentuan di ayat kedua ini di bagian B. Pada masing-masing kategori pelamar prioritas sebagaimana dimaksud di atas tadi, itu diurutkan kembali berdasarkan nilai total hasil seleksi tahun 2021. Ya, jadi baru masuk pada perankingan nilai. Misalnya ada 2 yang lulus dari kategori K2 ya, seperti itu. Kemudian formasi hanya 1 misalnya. Ya, maka ini kan dua-duanya K2. Maka diberlakukanlah ayat yang ke B ini, yaitu perankingan total nilai. Ya. Tapi kalau misalnya formasi hanya 2, ya, formasi 2, kemudian yang lulus 3 orang, guru yang pertama adalah K2, guru yang kedua misalnya dia adalah guru non-ASN, yang guru yang 3 adalah guru swasta misalnya, maka dua formasi itu otomatis diisi oleh K2 dan guru non-ASN dari sekolah negeri. Nah, tidak melihat perankingan nilai. Kecuali kalau misalnya dalam kategori yang sama, misalnya sama-sama guru non-ASN, maka harus di-ranking Bapak Ibu, harus di-ranking berdasarkan nilai. Kalau misalnya terdapat nilai yang sama dari perankingan itu sama-sama nilainya, maka di-ranking lagi berdasarkan yang pertama, dilihat siapa yang paling tinggi nilai kompetensi teknisnya. Ya, nilai kompetensi teknisnya. Kalau nilai kompetensi teknis juga sama, dilihat lagi siapa yang paling tinggi kompetensi manajerial dan sosio-kulturalnya, kemudian dilihat siapa yang tinggi wawancaranya. Kalau ketiga-tiganya sama, maka dilihat siapa yang usianya paling
senior seperti itu. Nah, ini urutan-urutan terkait penempatan P1 Bapak Ibu, dan ini sesuai juknis resmi. Jadi keliru ketika ada yang mengatakan langsung perankingan nilai ya, tidak. Yang berlaku bagian A ini dulu, 4 kriteria ini, 4 urutan ini dulu. Nah, seperti itu baru masuk pada perankingan nilai. Demikian informasi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.